Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afdillah Nisa LCMA dan yang terhormat teman-teman kelas HSA sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan kita hari ini. Dan sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Miftah Aulia Rahmah NIM 1221004, Febi NIM 1221032, dan Putri Sakinah NIM 1221005 yang akan mempresentasikan tentang Talib al-Hadis, al-Muhaddis, serta kecakapan rawi dalam transformasi hadis. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Miftah Aulia Rahmah. Kepada Miftah Aulia Rahmah, disilahkan. Adab Talib al-Hadis. Bagi seorang ahli hadis dibutuhkan himmah untuk meneliti hadis-hadis Rasul. Sungguh untuk mencapai mendengarnya dan semangat untuk mengumpulkannya. Orang-orang mencari hadis adalah orang-orang yang memiliki adab sempurna, sangat tawadhu', bersikap ramah dan tidak mudah marah, dan selalu mengikuti contoh Rasulullah dan sahabat dengan berakhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang yang mendalami hadis meliputi akhlak dalam kesehatan, tulisan, cara belajar sesuai dengan cara yang telah dipraktekkan oleh akhlak seorang rawi dan sami'. Secara global tersimpul dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wajib bagi rawi dan sami' untuk menghormati keluarga dan mencari penghasilan yang halal. Jika di dalam sebuah keluarga ia menjadi ujungnya untuk mencari nafkah, maka dimakruhkan baginya untuk bersibuk dengan hadis. Beberapa orang yang tidak didengar hadisnya: pertama, orang yang fasik; yang kedua, orang yang tidak mempunyai hukum hadis sekalipun ia ahli ibadah; yang ketiga, orang yang dhaif. Jika seseorang itu benar dalam mendengar, hanya saja ia mutasahil, maka ia boleh didengar atau paling tidak hukumnya makruh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab belajar hadis. Belajar hadis hendaknya ketika bergaul dengan suatu kaum, ia bergaul dengan cara yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiasakan sunnah untuk dirinya. Allah berfirman, "Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Hendaknya ia menjauhi bermain dan bercanda dalam majlis, tertawa terbahak-bahak. Boleh bercanda yang sedang saja, tidak keluar dari adab menuntut ilmu. Karena perbuatan keji dan menyesakkan jiwa itu berdosa, dan banyak tertawa akan menghilangkan kemarahan." Yang pertama, adab izin pada muhaddis dan masuk majelisnya. Abu Bakar mengatakan, jika ada pelajar hadis yang tertidur, ia tidak boleh izin, tetapi ia duduk, menunggu sampai ia bangun atau disuruh berpindah. Yang kedua, cara berdiri di pintu muhaddis ketika izin. Jika pintunya terbuka, ia berdiri dekat pintu lalu izin. Jika tertutup, ia berdiri lalu izin. Yang ketiga, adab mendengar hadis. Diam ketika mendengar. Jika ia ingin menyampaikan sesuatu dalam majelis, ia sampaikan dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu simak. Jika muhaddis tidak mendengar karena jauh, maka tunjuk tangan. Bertanya apa yang sudah dipahami dan bertanya lagi apa yang sudah ia dengar dari memposisikan seperti seorang murid dengan gurunya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerima hadis. Yang pertama, muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, al-dabtu, dabit, teliti atau cermat. Yang kelima, adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Syarat-syarat yang harus dipenuhi rawi dalam menyampaikan hadis. Mayoritas ulama hadis, ushul dan fikih berpendapat dan sepakat bahwa seorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus mempunyai ingatan dan hafalan, serta memiliki integritas keagamaan yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas, sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis. Maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Jadi kesimpulannya yaitu adab atau aturan dalam mencari hadis yaitu memiliki adab yang sempurna, sangat tawadu, bersikap ramah dan tidak mudah marah, selalu mengikuti contoh Rasulullah SAW dan sahabat Nabi yang berakhlak mulia atau baik. Adab pelajar ilmu hadis ketika bergaul dengan suatu kaum, ia bergaul dengan cara yang telah dicontohkan Nabi SAW dan membiasakan sunnah untuk dirinya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang rawi dalam menerima hadis dan dalam menyampaikan hadis yaitu Islam, baligh, berakal, adil, dan dabiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.